Shalom, mungkin tidak banyak daripada warga kerajaan tahu nama Tuhan Yesus adalah the Lord of the breakthrough, ya, Tuhan yang menerobos. Kita melihat dalam Yohanes pasal 4. Selama 4 abad, 400 tahun tidak ada seorang pun orang Yahudi yang pernah melintasi daerah Samaria. Mereka begitu resist. Mereka merasa dirinya paling hebat. Sampai Yesus datang, dia harus melintasi daerah Samaria untuk pergi ke Galilea. Orang lain akan menyeberang sungai Yordan dan melewati itu. Mungkin ada daerah-daerah seperti itu dalam hidup Anda yang harus Anda terobos untuk menjadi pengaruh buat banyak orang. Dan di situ dia bertemu dengan seorang wanita yang kita tahu dengan pasal 4 sudah 5 kali menikah, dan yang ke-6 ya sudah harus diskon dan bisa-bisaan. Dia dengan suami orang yang sekarang pun bukan suamimu. Karunia Roh bekerja pada Kristus. Dan yang menarik sekali, bagaimana dampaknya adalah begitu luar biasa. Sementara murid-murid mencari makanan, yang mereka cari cuma apa yang untuk jasmani, Yesus melihat makanan yang lebih hebat. Ada padaku makanan yang kamu tidak kenal, yaitu melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Itu yang saya cari dalam hidup saya, mencari kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Dan wanita ini ketika dia mendapatkan pewahyuan bahwa Yesus adalah Sang Mesias yang mereka tunggu-tunggu, orang Samaria cuma mempercayai 5 kitab yang pertama, dan mereka tidak ada keterangan daripada Nabi Yesaya, Yeremia dan yang lain. Tetapi dia berkata pada orang-orang yang ada di kota itu, yang di kota Samaria, mungkinkah dia itu Kristus? Jadi dia belum yakin sepenuhnya. Sama ketika kita baru bertobat ataupun kita masih bayi rohani, kita belum benar-benar yakin sepenuhnya. Tetapi perkataannya itu benar-benar menggoncangkan kota itu. Dan firman Allah berkata, begitu banyak orang yang berpakaian putih-putih, orang Samaria begitu ya, dan turbannya itu ada merahnya begitu. Mereka datang pada Kristus dan menerima Kristus. Dan mereka berkata bahwa bukan karena perkataan wanita itu, tapi kami sekarang telah mendengar dan betul-betul yakin bahwa Engkau adalah Mesias, Putra Allah yang kami tunggu-tunggu. Saudara yang kasih Tuhan, kita belajar kehidupan wanita ini dalam sejarah gereja, dan sampai hari ini diperingati setiap 26 Februari, 26 atau 28 Februari setiap tahun oleh gereja-gereja ortodoks. Wanita Samaria ini yang dulu hidupnya nggak karu-karuannya, mungkin jadi cemoohan orang seluruh kota. Namanya adalah Potini, dan dia diakui sebagai seorang martir bernama Santa Potini. Saya akan bicara nanti dalam selanjutnya tentang apa dampak yang luar biasa. Bukan cuma kotanya dipengaruhi, bukan cuma teman-temannya, tapi lebih jauh daripada itu. Ketika saya melayani Tuhan, yang pertama saya injili ya keluarga saya sendiri, kemudian teman-teman, kemudian Tuhan memperluas dan makin memperluas, saudaraku, from Yudea, Samaria, Yerusalem first, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dan hari ini saudaraku, Rock Ministry sudah sampai ke Merauke ya. Saya pergi ke Merauke Selatan bahkan ya. Kita melihat bagaimana, apakah itu ujung bumi? Tuhan bilang belum, masih ada lagi. Atas Rock Ministry akan dipercayakan Pacific, saudaraku, Pacific Rim. Saya tidak pernah bisa bayangkan. Saya belum pernah pergi ke Fiji, saya belum pernah pergi ke Kiribati Island. Tetapi Tuhan berkata, the steps of a good man shall be ordered by the Lord. Karena itu kita mau belajar, Kristus adalah penerobos, Sang penerobos itu. Dan wanita ini, saudaraku, yang tadinya tidak mau ketemu orang, dia berhadapan pada mereka dan berkata, dia memberitahu segala sesuatu yang kulakukan. Mungkinkah dia itu Kristus? Bayangkan, mungkin saudara tidak tahu banyak, tetapi ketika engkau melangkah, maka keluargamu akan percaya kepada Tuhan Yesus. God bless you, warga kerajaan. Amin. Amin. Shalom. Saudara percaya hari ini saudara akan mengalami kemenangan? Coba berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Saya undang untuk bangkit berdiri terlebih dahulu. Coba berikan salam, hampiri saudaramu, minimal 5 orang. Katakan selamat datang, selamat menikmati kebaikan Tuhan yang luar biasa. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita percaya hari ini kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan daripada Tuhan. Mari kita satukan hati kita, kita mau berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus,
Terima kasih buat hari ini Tuhan. Hari yang luar biasa yang Tuhan jadikan bagi setiap kami. Kami boleh ada hari ini semua karena anugerah-Mu. Dan hari ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu, satu yang menjadi kerinduan kami. Kami mau menyenangkan hati-Mu. Kami mau hidup berkenan di hadapan Engkau. Kami mau menikmati hadirat-Mu. Sebab kami percaya ketika kami ada dalam hadirat-Mu, di situ ada kemenangan. Di mana kami ketika ada dalam hadirat-Mu, di situ ada sukacita, ada damai sejahtera, ada anugerah, ada mujizat yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Berkat-Mu atas bangsa kami, berkat-Mu atas negeri kami, berkat-Mu atas para pemimpin kami yang ada di negeri ini. Berkat-Mu juga atas kota di mana Tuhan tempatkan kami. Kota Bondowoso, kiranya lawatan Allah terjadi atas kota ini. Bahkan gereja-Mu Tuhan, Kau berkati gereja-Mu ini. Bila kami Tuhan sebagai gereja-Mu di tempat ini, di kota ini Tuhan. Kami boleh berdampak bagi orang-orang di sekitar kami. Bahkan berdampak bagi kota ini. Bila mereka boleh melihat Kristus itu nyata melalui setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami untuk kami masuk dalam hadirat-Mu. Roh Kudus yang terus bekerja, yang berkarya bagi kami. Kami dedikasikan hidup kami bagi kerajaan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Kami bersyukur. Ku menyembah
Kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Terima kasih Ku Tuhan. rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir. Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Ku sendiri tapi dilawat oleh Kuasa Engkau. yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan kesembuhan terjadi. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi. Kelepasan terjadi di sini. Haleluya. Haleluya. Kemenangan terjadi di tempat Sembah ini Kau, Yesus. Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau saja yang layak Tuhan. Layak diragukan. Haleluya. Mulialah namamu Kami percaya kuasa-Mu dinyatakan. Kami percaya mujizat-Mu dinyatakan bagi kami. Haleluya. Ajaib Tuhan. Kau dahsyat Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat Tuhan memberi kelegaan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Oh Bapa yang sangat baik bagi kami. Oh Bapa yang sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau mengangkat tangan kami di hadapan. Oh Rapa I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. For your name is great. And greatly to be praised. Greatly to be praised. I sing praises to your name. Hallelujah. Yes, Lord. Oh Lord,
Raja di atas segala Raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Kami bersyukur anugerah-Mu melimpah bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Berapa banyak saudara percaya hari ini dijadikan Tuhan. Tuhan punya rencana yang luar biasa. Amin. Haleluya. Hari ini Hari yang telah dijadikan Tuhan. mari kita bersuka. Mari kita bersuka. Hari ini Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. dalam Tuhan. Bersuka Di dalam Yesus. dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini Hari yang telah dijadikan Tuhan. mari kita bersuka. Katakan hari ini. Hari ini Yes. hari yang telah Lebih semangat lagi. Mari kita Bersuka di dalam Tuhan. dalam Tuhan. Bersuka Bersuka dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka cita. bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Katakan. Bersuka, Sekarang. bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Katakan sekarang. Bersuka, Sekarang. bersuka, Katakan sekarang. sekarang bersuka, bersuka citalah. Sukacitalah. Haleluya. Berapa banyak saudara bersuka cita. Amin. Sebab Tuhanlah jalan kebenaran. Dia jalan kehidupan. Dia yang sanggup menyelamatkan setiap kita. Haleluya. Yesus kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya Aku percaya, amin. di dalam namanya Ada keselamatan kekal. Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan glory haleluya. Glory, Yang semua dah. haleluya. Glory. Haleluya. Semua ikut. Glory, haleluya.
orang semangat. Di dalam namanya. Sama-sama katakan ya. Ada keselamatan. Haleluya. Yes. Di dalam nama Yesus ada keselamatan kekal. Amin. Coba berikan tos dulu kata teman sebelah kanan kiri, katakan jangan khawatir, kau punya Tuhan yang hebat. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami boleh menyembah-Mu. Kami bersyukur punya Tuhan yang hebat. Yesus Tuhan. Kami mau mengiringi Engkau sampai akhir hidup kami. Bapa, Engkau mengenalku
Tuhan. pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti Panggilan-Mu, kan setia sampai akhir hidup. ku Ikuti panggilan-Mu, kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilan-Mu, kan setia sampai akhir hidupku. Kami bangga memiliki Engkau Tuhan. Engkau Allah yang sekali-kali pun tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Engkau Allah yang selalu ada untuk kami. Kami bersyukur untuk kesempatan sore hari ini. Kalau Tuhan masih beri kesempatan pada setiap kami, untuk kami boleh datang kepadamu. Kami boleh merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami rindu hadirat-Mu. Kami rindu lawatan-Mu. Kami rindu jamahan-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau ada di tengah-tengah umat-Mu saat sore hari ini. Dan Engkau mendidik setiap hati kami masing-masing. Malam ini kami sediakan hati dan pikiran kami sebagai tanah yang subur untuk Tuhan boleh taburi dengan benih firman-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada kami melalui hamba-Mu. Urapi setiap kami, beri kami hikmat, beri kami kemampuan untuk dapat menangkap isi hati-Mu, menyimpan setiap kebenaran firman-Mu dalam loh hati kami, dan lebih lagi kami boleh kerjakan itu Tuhan dalam hidup setiap kami. Urapan-Mu turun atas kami, hikmat ada dalam diri setiap kami Tuhan. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa-Mu. Segala kuasa-kuasa kegelapan, kuasa iblis yang tidak mencuri benih firman Allah atas kami patahkan, kami tolak di dalam nama Yesus Tuhan. Kami mau tundukkan pikiran kami pada pikiran Kristus pada sore hari ini. Bersabdalah, kami siap Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Saat sore hari ini, kalau saya boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, saya ucapkan terima kasih untuk Tuhan Yesus tentunya, yang Tuhan memberi kesempatan pada saya untuk sore hari ini menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan juga terima kasih pada Bapak Gembala, Pak Herman dan Ibu, dan seluruh staf pelayanan tempat ini untuk kesempatannya untuk saya boleh melayani kebenaran firman Tuhan. Ya. Dan terima kasih untuk seluruh pelayan praise and worship, luar biasa sudah melayani kita semuanya untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Amin. Ya, saya mau perkenalkan diri saya karena pepatah berkata tak kenal maka tak sayang. Dan saya percaya di sebagian tempat ini sudah mengenal saya atau mungkin yang sudah lupa dengan saya ya. Saya kali yang kedua berdiri di tempat ini ya, tapi dalam situasi dan kondisi yang berbeda gitu ya. Saudaraku dikasih Tuhan. Jadi puji Tuhan, perkenalkan nama saya adalah Endra Bakti dan saya dikaruniai oleh Tuhan hanya satu istri ya, enggak boleh banyak-banyak, hanya satu istri dan 3 orang putra, ya 3 orang putra. Dan saat ini tinggal 1 putra karena yang 2 putra sudah dipanggil Tuhan, gitu ya. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, nanti saya coba share kalau waktunya nutut, saudaraku ya. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, saya bersyukur saat ini Tuhan percaya saya untuk mengembalakan jemaat Tuhan yang berada di Sumber Jambe, ya. Dan saat ini pelayanan saya di Sumber Jambe kurang lebih sudah 19 tahun. Dan sebelumnya saya pelayanan di Kota Malang, saudaraku dikasih Tuhan. Baik, itu saja ya. Nanti kalau saudara mau main ke Sumber Jambe, karena Sumber Jambe ada tempat wisata namanya air terjun 7 Bidadari. Ya, tapi sekarang sore ini tinggal 5 saudara. Karena yang 2 saya bawa di sini saudara. Haleluya. Saya datang tempat ini bersama dengan rekan sepelayanan ya, yaitu Bapak Budi Santoso, bisa berdiri Bapak Budi Santoso. Nah, bersama dengan Ibu, ya Ibu Budi Santoso. Nah, beliau
bukan secara kebetulan, tinggalnya bersebelahan ya dengan kami ya, dengan gereja. Dan bersyukur kami hanya 2 keluarga yang ada di tempat itu, karena sekeliling kami temannya hanya pohon-pohon. Ya, alias di tengah-tengah hutan, saudaraku ya. Kalau mau main boleh silakan. Ada tempat menginap di sana gratis, sak makan-makannya, saudaraku ya. Boleh ya, nanti hubungi saya dulu, saudaraku ya. Karena saya sering keluar, nanti ada Pak Budi juga di situ, ya bisa saudara main-main di sana. Kalau mau ingin nyepi, ya, Bondowoso terlalu rame, Pak. Ya, suntuk saya, sumpek saya, mau main-main ke sana, mau nyepi, boleh silakan ya. Mau bakar-bakar apalah, ya, silakan, tapi jangan bakar rumah, saudaraku ya. Haleluya. Baik, puji nama Tuhan. Sore hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang berserah. Ya, bagaimana kita berserah. Nah, saudaraku, kalau kita bicara dan kita seringkali mendengar kata-kata berserah, itu mungkin terdengar sangat sederhana, gitu ya, sangat mudah. Tapi sesungguhnya begitu sulit untuk kita lakukan. Terutama di zaman sekarang ini, saudara. Banyak motivator berkata, jangan menyerah kamu, ya, jangan menyerah kamu, dan sebagainya, saudaraku dikasih Tuhan. Sulit hari-hari ini orang untuk berserah. Karena sekali lagi, seringkali kita mendengar orang diajar agar kita jangan mudah menyerah. Memang betul, saudara. Ya, bukannya nggak boleh kita berusaha, bukannya nggak boleh kita ini berjuang, saudaraku. Tapi kita harus sadar kadang-kala, saudaraku, dalam kehidupan kita sedang menghadapi situasi-situasi yang tidak bisa kita kendalikan. Kita menghadapi keadaan-keadaan yang kita nggak bisa kendalikan, saudara. Ya, contoh nih, peristiwa COVID-19 beberapa tahun yang lalu, tiba-tiba muncul datang. Ya, orang mau mengandalkan siapa? Orang yang menggunakan kekayaan tidak bisa menyelamatkan mereka, saudara. Ya, bahkan orang-orang kaya yang notabene bisa beli oksigen, bahkan yang punya pabriknya oksigen, boleh dibilang begitu, akhirnya pun dipanggil Tuhan gara-gara COVID, saudara. Ekonomi, mungkin secara keuangan mereka punya uang, perusahaan mungkin kuat pada waktu itu, tapi tiba-tiba dengan adanya COVID, semuanya pada lesu, bahkan ambruk, bahkan hancur. Saudaraku dikasih Tuhan. Tidak sedikit orang yang tiba-tiba jatuh miskin dan sebagainya. Kadang-kala kita menghadapi keadaan-keadaan yang kita nggak bisa prediksi, keadaan-keadaan yang kita nggak bisa, saudaraku, kendalikan bahkan dalam hidup ini. Oleh sebab itu Tuhan mengajar kepada kita harus belajar untuk berserah kepada Tuhan. Ya, untuk kita belajar berserah dalam hidup ini kepada Tuhan. Terlebih firman Tuhan berkata kita sedang ada di akhir zaman. Ya, 2 Timotius pasal 3. Ya, kita akan menghadapi masa-masa kalepos, kata Tuhan. Kalepos itu masa sukar, saudara. Ya, tahun-tahun di depan. Ya, saya mau beritahu saudara, bukan tahun yang mudah. Menjelang kedatangan Yesus kali yang kedua, saudaraku, akan ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan dalam berbagai hal dalam hidup ini. Ya, saudara lihat ini, inflasi yang sedang terjadi hari-hari ini, saudaraku. Terus ini akan terjadi di tahun 2025, terus akan naik, saudara. Ya, barang-barang mahal. Daya beli masyarakat mulai lemah, saudaraku dikasih Tuhan. Lihat toko-toko sepi, kenapa mereka sepi? Saudaraku dikasih Tuhan. Coba lihat, daya beli masyarakat sudah mulai lemah, saudaraku dikasih Tuhan. Ya, pajak mulai tinggi, saudaraku. Apa-apa semua kena pajak. Orang pada bingung gimana yang bayar pajak. Ya. Bahkan di tempat saya itu ada yang protes, masa Pak makan di restoran pakai duit-duit sendiri, makan pakai mulut-mulut sendiri, pakai tangan-tangan sendiri, pulang bayar, dipajekin lagi gitu ya, dan sebagainya. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, banyak orang protes hari-hari ini. Ya. Dan saya mau sampaikan, menjelang kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua bukan semakin mudah, tapi semakin berat. Terlebih tantangan buat kekristenan. Ya, tidak mudah. Tapi percayalah, di tengah-tengah kondisi apapun yang terjadi dalam hidup kita punya Bapa, kita punya Tuhan yang tidak sekalipun pernah meninggalkan kita. Amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Allah kita, saudaraku dikasih Tuhan. Jadi mari kita mulai belajar dalam hidup ini melibatkan Tuhan. Supaya Tuhan intervensi dalam kehidupan kita. Izinkan Tuhan untuk campur tangan, saudaraku, dalam hidup kita. Terhadap situasi-situasi dalam kehidupan kita yang kita gak bisa hadapi sendiri. Jujur hari-hari ini banyak orang stres, saudaraku.
Saya dengan Pak Budi ini, saudaraku, punya satu visi yang sama. Tidak tahu dia dapat visi dari Tuhan ketika kami berbicara, loh kok sama gitu ya. Makanya kami bangun gereja di situ. Saudaraku dikasih, adalah salah satu visi untuk menggenapi apa yang jadi visi daripada Tuhan. Bahkan kami berbincang, Pak Budi ini latar belakang sebagai seorang pengusaha, saudaraku dikasih Tuhan. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, dia cerita, Pak, ada banyak teman-teman saya yang stres, ya. Gimana Pak, siap enggak untuk nangani mereka? Saya bilang siap, ya. Gereja mesti siap gitu ya. Kita hadapi mereka, ya. Kita tolong mereka, ya. Bahkan kami punya visi untuk bangun tempat-tempat ya seperti ya villa kecil-kecilan begitu saudaraku, untuk mungkin satu keluarga yang stres gitu ya, bisa datang di sana, nginap di sana gratis dan sebagainya, bisa dilayani, mereka sembuh bisa pulang, ya mereka bisa pelayanan lagi ke gerejanya mungkin dan sebagainya. Saudaraku, itu menjadi kehidupan kami. Maka nggak heran kalau di tempat saya, saudaraku dikasih, kalau saudara main di sana, ya baru-baru saja ada pagar. Ya, kalau Pak Herman kapan hari pelayanan di sana sudah sedikit ada pagar, ada pintu gerbang, ya. Tapi kanan kiri ya belakang belum ada pagar, saudaraku. Pada waktu belum ada pagar, saudaraku, Tuhan kirimkan orang stres, orang gila masuk di sana. Ya, saudaraku dikasih Tuhan, ya terus kami layani, ya. Puji Tuhan, mulai berangsur sembuh, saudaraku dikasih Tuhan. Dan sekarang ya dia dipakai orang untuk tanam ini, tanam itu dan sebagainya. Dan itu meneguhkan kami akan panggilan itu, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dan hari-hari ini jujur, saudaraku, banyak pelayanan saya ya melayani orang-orang stres, ya. Dan hari ini pun saya dan istri, saudaraku, juga mengajar ya di sekolah luar biasa, ya. Karena di sekolah luar biasa di Jember itu ada 6 sekolah SLB negeri yang belum ada guru agama Kristennya dan Katolik. Jadi kami datang ke sana melayani mereka dan saya luar biasa menghadapi anak-anak SLB yang dengan berbagai macam kebutuhan khusus mereka yang unik-unik, yang luar biasa, dan saya melihat itu bukan kelemahan mereka tapi banyak kelebihan-kelebihan. Bahkan saya sendiri mungkin secara fisik normal, secara mental normal dan sebagainya, tapi kami banyak belajar dari kehidupan mereka. Ya, Jumat kemarin kami mengajar mereka, ada salah satu ya murid kami di situ, saudaraku dikasih Tuhan, yang kena Down syndrome, saudaraku, SMA kelas 3 kalau nggak salah ya, kelas 3 sekarang. Ya, dan dia dimasukkan di SLB tipe C. Ya, tipe C itu adalah tipe di mana IQ mereka itu IQ yang di bawah rata-rata sudah. Nah, tapi ketika kami belajar firman, saya coba ya ajar firman tentang 1 Korintus 13 itu tentang kasih, ya kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu ya dan sebagainya itu saya coba suruh baca. Lantas coba sebutkan tanpa baca. Ya, dan dia bisa, saudaraku. Dan bukan hanya itu yang menggugah hati saya, saudara, begitu saya waktu datang di situ, itu memang waktunya istirahat, mereka makan, saudaraku. Apa yang terjadi? Ini, saudaraku, anak didik kami ini, ya, dia taruh bekalnya, dia suapin temennya, adik kelasnya yang masih kelas 5 SD, yang punya kebutuhan khusus yang lainnya, ya, enggak bisa makan sendiri, saudaraku. Maaf, saudaraku, orangnya itu, anaknya itu, maaf, saudaraku, wis apa ya, istilahnya enggak bersih sama sekali, maaf, umbelen macam-macam dan sebagainya. Tapi ini anak, saudaraku, perempuan, saudaraku, ya, anak didik kami itu, ya, nyuapin dia dengan telaten. Makan mie waktu itu disuapin sampai selesai. Begitu selesai giliran dia sendiri makan. Pada waktu dia makan, saudaraku, ini anak yang disuapin datang lagi sambil lihat ya cecenya ini yang lagi nyuapin tadi, saudaraku, lagi makan. Tiba-tiba dia ambil comot ini sayur. Boleh minta? Gitu ya. Ambil katanya gitu ya. Sambil dia makan gini, diambil, dicomot pakai tangan gini, saudaraku, ya. Tanpa cuci tangan apa, comot. Ambil gini, saudaraku, ngusap iklan lagi, saudaraku, ya. Habis gitu, upo, do you know upo? Tahu Pak Herman upo? Ya, nasi satu butir nasi itu ya, bahasa Jawanya atau bahasa Inggris itu ya upo. Nah, itu diambil sampai segitu. Gitu, saudaraku, ya. Boleh ambil lagi gitu, boleh. Jadi hatinya begitu rindu untuk melayani, sabar. Anak ini kecil enggak bisa ambil air, saudaraku, diambilkan air. Ya, dan sebagainya. Bagaimana dia punya hati melayani, kasih dan sebagainya. Enggak membeda-bedakan. Ya. Bahkan dibelikan temannya apa ya, makanan di situ apa dan sebagainya, melayani luar biasa. Ketemu saya, Suendra, halo gitu ya, sama istri saya juga begitu, ya. Saudaraku dikasih Tuhan, saya belajar banyak tentang belas kasihan, belajar banyak tentang hal-hal yang saya tidak dapatkan, maaf, dalam diri orang yang dalam tanda kutip normal katanya, sehat katanya, saudaraku, ya. Dan banyak hal kami pelajari. Saya bilang mereka ini tidak
punya kelemahan, ya. Mereka itu justru banyak kelebihan dalam diri mereka. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, mungkin sebagai orang tua menghadapi anak-anak seperti ini, saudaraku, ya. Ada anak, saudaraku, maaf, yang apa ya? Secara pikiran mereka betul-betul dibawa. Saudara bisa bayangkan, dia tidak bisa menghafal apapun. Menghafal nama aja sulit. Kalau dikasih pertanyaan misalkan, kamu pilih mana, siang atau malam? Dia pilih malam. Dibalik, pilih mana kamu, malam atau siang? Siang. Pokoknya yang di belakang itu yang dipilih. Ya, bayangkan, saudaraku. Kalau saudara sebagai orang tua, saya bersyukur kami punya komunitas orang tua yang memiliki anak-anak seperti itu, saudaraku. Kami berbincang, saya belajar banyak di situ. Bagaimana tentang kesabaran menghadapi anak-anak seperti ini, saudaraku. Bagaimana dengan telatennya merawat anak-anak ini. Bahkan tidak sedikit, maaf, banyak orang tua yang membuang anak-anak seperti ini. Ya, mungkin secara fisik mereka capek, secara mental mereka capek, saudaraku. Ya, menghadapi itu semuanya. Mungkin orang-orang lain, mungkin jemaat Tuhan yang lain, mungkin kita bahkan di sini punya persoalan-persoalan yang punya tantangan-tantangan yang lain dalam hidup ini. Ya, hari-hari ini mungkin saudara merasa tertekan dalam hidup saudara, merasa terbeban berat dalam kehidupan saudara. Saudara tidak tahu lagi jalan keluar kemana. Saudara mau cari pertolongan di mana, saudara nggak tahu lagi, saudaraku. Saatnya kita mau belajar berserah kepada Tuhan. Amin. Saatnya kita mau belajar berserah kepada Tuhan. Kalau kita membaca di dalam Yeremia 2 ayat 13, firman Tuhan berkata demikian. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri. Yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Saudara, perhatikan di sini. Kalau kita melihat ayat ini, membaca ayat ini, sesungguhnya ketika kita mulai meninggalkan Tuhan, kita tidak lagi mengandalkan Tuhan, kita lagi tidak bersandar kepada Tuhan, kita mulai berjalan sendiri dengan keputusan kita sendiri, dengan rancangan kita sendiri. Sesungguhnya di mata Tuhan itu adalah sebuah kejahatan. Perhatikan di situ. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka sudah meninggalkan aku, ya, sebagai sumber air yang hidup. Banyak anak Tuhan percaya Tuhan Yesus. Kalau saudara saya tanya, pasti 100% siapa di sini yang percaya Tuhan Yesus? Pasti semuanya angkat tangan. Betul? Betul? Kalau nggak angkat tangan ngapain di sini? Pasti angkat tangan semua. Tapi pertanyaannya adalah, sudahkah saudara berani mempercayakan hidup saudara pada Tuhan? Ngomong aku percaya Yesus. Ya, Yesus dahsyat, Yesus ajaib, tapi pada kenyataannya, apakah sungguh-sungguh dalam kehidupan kita berani mempercayakan hidup kita kepada Tuhan? Tak jarang kita seringkali dalam hidup kita berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Kita merasa ahli, merasa pintar dalam satu bidang dan sebagainya. Mulai melupakan Tuhan. Kita pikir kita punya duit banyak, punya tabungan banyak. Kita pikir kita bisa buka bisnis A, bisnis B, bisnis C dan sebagainya. Tanpa pernah melibatkan Tuhan. Tanpa pernah mengizinkan Tuhan untuk campur tangan dalam kehidupan kita. Saudara, ketika itu terjadi dalam hidup kita, sesungguhnya itu adalah sebuah kejahatan. Yang kemudian ketika kita mulai melupakan Tuhan, kita mulai mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ya. Baru ketika tidak ada hasil seperti yang kita mau, tidak ada hasil yang signifikan terjadi dalam hidup kita oleh karena keputusan kita sendiri, apa yang terjadi? Hidup kita makin hari makin merosot. Hidup kita makin hari makin hancur. Karena itu Bapak dikasih Tuhan, jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Meskipun Tuhan memberikan karunia kepada kita, kemampuan, kepintaran, keahlian untuk berpikir, untuk menyelesaikan masalah dalam hidup ini. Karena masalah dalam hidup ini selalu ada. Ya. Kalau saudara pingin tidak punya masalah, ada yang pingin tidak punya masalah, nanti datang ke depan, saya doakan kiranya Tuhan memanggil pulang saudara.
Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saudaraku ya. Karena selama kita masih di dunia ini, masih hidup, saudara dan saya selalu dan akan menghadapi masalah dalam hidup ini. Bahkan sebagai orang percaya saya mau katakan, kita harus punya iman yang radikal. Kita nggak perlu takut dengan masalah. Ya, bahkan saya seringkali ngomong sama jemaat saya, kalau saudara punya masalah, jangan pernah berdoa, Tuhan angkat masalahku. Karena sampai kapanpun Tuhan tak akan pernah ngangkat masalah saudara. Perhatikan ini. Tuhan gak akan pernah ngangkat masalah saudara. Karena ketika masalah itu terjadi dalam hidup saudara, saya percaya itu semua karena seizin Tuhan. Dan kalau Tuhan mengizinkan itu terjadi dalam hidupmu, itu Tuhan punya rencana yang terbaik buat hidupmu. Amin. Maka ikuti proses Tuhan. Ketika sudah punya tantangan, punya persoalan, jangan bengok-bengok, Tuhan mengapa aku begini? Terus nyanyi, ya nasib, ya nasib, ya nasib, mengapa begini? Boh, saudaraku dikasih Tuhan. Nyanyi lagunya aku orang termiskin di dunia. Duh, saudara, mulai mengasihi diri sendiri, mulai baper. Ya, saudaraku dikasih Tuhan, mulai salah-salahkan Tuhan dan sebagainya. Saudara, saya percaya Tuhan izinkan masalah, tantangan dalam hidup kita boleh terjadi karena saya percaya Tuhan punya rencana atas kehidupan setiap kita. Maka kenali rancangan Tuhan itu dalam hidupmu. Maka saya sering ngomong sama jemaat saya, saudaraku, ketika ada masalah terjadi dalam hidup saudara, jangan berdoa Tuhan angkat masalahku. Mulai berdoa, Tuhan apa yang kau mau untuk aku kerjakan melalui masalah ini. Kalau melalui masalah itu Tuhan mau engkau berubah. Melalui masalah itu engkau mau bertobat, saudara. Kalau melalui masalah itu Tuhan ingin supaya saudara mulai mengandalkan Tuhan, belajar mempercayakan diri pada Tuhan, mari berubah. Belajar mengandalkan Tuhan, belajar berserah kepada Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku dikasih Tuhan, mari libatkan Tuhan tiap hari dalam hidup kita. Mulai bangun pagi, cari Tuhan, jangan cari HP. Belum melek masih kriip-kriip itu tangannya sudah begini-begini. Ma, opo bang, HP nang di. Begitu dapat HP yang dibuka, bukan Alkitab firman Tuhan, lihat dulu WA, sopo sing WA mau bengi, sopo sing anu iki, begitu buka, aduh beritanya berita yang enggak enak dan sebagainya. Ya hari-harimu akan mengalami hari-hari yang enggak enak dan nyaman. Orang yang tiap bangun pagi mengutamakan Tuhan dalam hidupnya adalah orang yang sadar bahwa hidupnya tidak ada apa-apa tanpa Tuhan. Amin. Hidupnya enggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Yohanes 15 berkata, akulah pokok anggur yang benar. Kamu adalah carang-carangnya, ranting-rantingnya. Dan Tuhan bicara, Tuhan Yesus ngomong apa? Di luar aku, engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Engkau bisa melakukan apa-apa karena engkau menempel pada pokok. Pak Budi Santoso ini hobinya tanam-tanam. Kalau sudah mau cari bibit apapun ada di beliau. Ya sekedar saya promosi sekalian. Ya, saudaraku, bisa ya. Cari apalah boleh di sana, main-main di sana. Ya, tapi ngangkutnya bawa sendiri gitu ya. Ya Pak Budi ya. Nah, suka stek apa-apa, dia coba ini tanaman ini coba di stek ya, disambung dengan yang ini itu jadi apa enggak jadi ini dan sebagainya macam-macam. Ya, ada durian bawor, durian apalagi, ya macam-macam durian ada. Saudaraku dikasih Tuhan. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, kita nggak tahu ya apa yang terjadi. Suatu saat Pak Budi ini punya pohon durian baru berbuah kalau nggak salah. Dan luar biasa dia anak Tuhan yang cinta Tuhan dan cinta hamba Tuhan. Ya, dan dia bilang begini, Pak Endra, ini buah yang pertama, buah paling gede, ini durian khusus untuk Pak Endra ini. Wah, senang saya saudaraku ya, senang saudaraku, wah, luar biasa. Jadi putranya mau minta, enggak boleh ini khusus Pak Endra gitu. Cuma sayangnya enggak ditulis durian Endra gitu, enggak ada saudaraku ya. Enggak saudaraku ya. Nah, maksud saya kalau ditulisin begitu yang namanya codot-codot itu tidak akan berani saudaraku ya. Kalau dimakan codot berarti karena enggak ada tulisan saya. Nah saudaraku, apa yang terjadi? Ya, dia memberi yang terbaik. Nanti Pak tunggu jatuh, tunggu masak sendiri jatuh, wow, baru Pak bisa disikat gitu ya. Dan puji Tuhan, Tuhan izinkan masak saudaraku, masak pohon ya, jatuh gemlandung gitu ya. Dan dicium, enggak tahu ini orang Indonesia. Kalau ketemu durian kok sukanya langsung cium gitu kan. Padahal sudah berduri gitu kan. Nah saudaraku dikasih Tuhan, ketika dicium, wah
harum durian. Tapi yang terjadi begitu dibuka, mentah saudara. Itu beberapa tahun yang lalu Pak Budi ya. Sempat di Sumber Jambe itu daerah durian saudara, saya promosi ya kota kami. Jadi kalau nanti butuh durian pulihlah bulan-bulan berapa Pak Budi ya? Bulan 2, 3 ya biasanya ya, itu panen-panen raya ya. Doakan nanti Desember pas saya Natalan ya ada panen durian saudaraku. Karena Natalan tahun lalu saya suguhkan durian itu sama jemaat yang datang. Haleluya. Ya, nanti kalau Pak Herman diundang sudah bisa datang semua. Boleh gitu. Ya. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, kadang-kala hal seperti itu kita nggak tahu. Kita bekerja begitu hasilnya kayak apa kita nggak tahu juga. Oleh sebab itu penting sekali untuk berserah kepada Tuhan. Supaya kita nggak kecewa saudaraku. Ya. Nggak kecewa dengan apa yang terjadi. Mari kita mulai belajar berserah. Arti berserah saudaraku dikasih Tuhan, ialah mungkin kita nggak tahu apa yang akan terjadi di depan. Tetapi kita tetap percaya kepada Tuhan. Bukan pasrah yang tidak berbuat apa-apa. Ya. Berserah itu sudah tetap melakukan aktivitas, tetap mengerjakan aktivitas. Walaupun nggak tahu akan apa yang terjadi di depan sana. Tapi engkau percaya bahwa bersama dengan Tuhan, Tuhan akan beri yang terbaik buat kita. Mungkin bagi kita sesuatu yang buruk terjadi dalam hidup kita. Tapi sesungguhnya bagi Tuhan itu yang terbaik bagimu anakku. Roma 8:28 berkata Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Percayalah hari ini apapun kondisimu, apapun keadaanmu, saudara mungkin merasa tertekan dan sebagainya. Mari mulai belajar berserah pada Tuhan. Tuhan yang menciptakan saudara. Dan ketika Tuhan menciptakan saudara bukan tanpa tujuan. Tuhan punya rancangan dalam hidup setiap kita masing-masing. Dan rancangannya tidak pernah gagal dalam hidup kita. Dan rancangan yang terbaik buat setiap kita. Oleh suatu mari saudaraku dikasih Tuhan. Ya, jadi orang Kristen yang menyala-nyala rohnya. Ya, orang Kristen yang semangat, orang Kristen yang antusias. Ya, di dalam Tuhan. Kenapa? Roh yang ada dalam dirimu itu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Nah, di dalam Ulangan, saudaraku, pasal yang ke-8 ayat 17 sampai 18 berkata, "Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh apa? Kekayaan." Perhatikan. Kalau Tuhan tidak memberkati saudara, saudara mau jungkir balik kayak apa, akrobat kayak apa, ya berusaha meraih berkat-berkat, kekayaan mungkin harta dan sebagainya, saudara gak akan dapatkan. Jadi jangan seorang pun merasa sombong kalau sudah punya ini, punya itu, punya tanah banyak, punya rumah banyak, punya toko banyak, apalagi istri banyak, bertobat. Ya, saudaraku dikasih Tuhan. Jangan bangga, jangan sombong. Saudara, Tuhan yang mengaruniakan kekayaan itu kepadamu. Tuhan memberikan kekuatan kepadamu untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud, perhatikan, meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Seperti sekarang ini. Jadi Tuhan sudah berjanji kepada Abraham. Dan kita adalah anak-anak Abraham secara rohani yang juga berhak menerima segala janji yang diberikan oleh Allah kepada Abraham. Dan untuk meneguhkan itu maka dikatakan di situ, ya, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Jadi sesungguhnya kita juga memerlukan firman Tuhan, ya. Alkitab yang kita punya merupakan sumber jawaban untuk mengatasi setiap persoalan saudara. Firman Tuhan itu selalu up to date, saudaraku. Ya. Maka jangan tinggalkan apapun persoalanmu, masalahmu, semua ada jawabannya di Alkitab. Kalau sudah mau baca dan merenungkan firman Tuhan. Mari jangan bosan-bosan baca firman. Amin. Di tempat kami ada gerakan gemas. Wah, apa itu Pak gemas? Gerakan membaca Alkitab setiap hari. Saya singkat gemas gitu ya. Jadi ini sudah 2 kali katam kalau orang bilang sono, saudaraku, selesai dari Kejadian sampai Wahyu gitu kan. Saya minta mereka baca. Nanti baca terus, setiap tahun baca terus gitu ya. Di bulan baleni terus sampai mengerti, sampai paham betul, sampai ngerti apa yang jadi maksud Tuhan. Bukan hanya ngerti tapi mulai belajar untuk melakukannya. Mari kita mulai belajar, saudaraku dikasih Tuhan, ya, merenungkan firman Tuhan supaya
berkat-berkat Tuhan boleh kita alami dalam hidup ini. Kalau kita membaca dalam Ibrani 11 ayat yang ketiga. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Orang percaya hidup karena iman. Ya, dan iman kita bisa muncul, saudaraku, karena pendengaran akan firman Tuhan. Jadi mari yuk baca firman Tuhan. Di sini siapa yang setiap hari membaca firman Tuhan? Saya merem saja. Bacanya gimana? Di batin? Mari mulai belajar ucapkan. Mendengar. Apa yang kau dengar setiap hari? Harga BBM naik. Harga pupuk naik. Sandal naik. Selama ini di bawah sandal. Ya. Sini sana terdengarlah banyak kabar menggetarkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Saudara, bagaimana kuat menghadapi kenyataan, menghadapi tantangan dalam hidup ini? Firman Tuhan menjadi dasar kekuatan iman saudara yang memampukan saudara tetap kokoh menghadapi setiap persoalan apapun. Seperti bangun yang dibangun di atas batu, bukan di atas pasir. Mari belajar miliki firman dalam hidup saudara. Izinkan firman itu hidup dalam hidup saudara. Amin. Sehingga hidup saudara ini menjadi orang-orang Kristen yang orang-orang yang lebih daripada pemenang. Betul-betul terjadi dan kau alami dalam kehidupanmu. Matius 4 ayat 4 berkata demikian. Tetapi Yesus, Matius 4 ayat 4, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Mari malam ini kita belajar tentang berserah. Ya, bagaimana sih berserah itu? Saudaraku, berserah itu yang pertama adalah belajar berharap dan percayakan pribadi Tuhan. Ya, belajar berharap dan percaya pribadi Tuhan. Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Ya, berkata demikian, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah. Sebalikannya, orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Artinya bukannya panas terik enggak ada, panas terik itu datang. Ada, ya. Menyinari dia, menyinari pohon itu. Dan bisa saja banyak pohon-pohon yang mati karena ini hari-hari ini kan panas gitu ya. Puji Tuhan tadi sebelum berangkat sini sedikit hujan di Sumber Jambe, saudara, ya. Dan ini ke depan kayaknya ini sudah mulai masuk, kita mulai hujan gitu ya. Nah saudaraku, panas. Di tempat kami itu tanahnya tanah kering, saudaraku, di tempat saya itu. Ya, banyak pasirnya. Sehingga harus selalu menyiram. Karena tanaman butuh itu. Kalau nggak disiram sudah mulai layu. Pak Budi ini selalu bengok-bengok sama saya. Pak, ini kering Pak, ini perlu air terus. Nah, masa setiap hari saya mau ngocorin tanaman segitu banyak gitu kan. Saudaraku dikasih Tuhan, Pak pakai debok Pak. Do you know debok? Ya, mungkin anak muda enggak tahu nih debok, apa debok. Ya, batang pisang itu debok, ya bahasa Inggris itu ya, saudaraku ya. Nah saudaraku dikasih Tuhan, kasih itu Pak, ya itu kan banyak airnya itu supaya ya enggak panas ya, dan sebagainya. Kenapa? Membutuhkan air, saudaraku dikasih Tuhan. Tetapi perhatikan, orang-orang yang mengandalkan Tuhan itu seperti pohon yang ditanam air, walaupun terik matahari menyinar, seolah-olah itu terik matahari itu enggak ada, kira-kira gitu saudaraku ya. Dan makanya dikatakan di situ saudaraku dikasih Tuhan tidak mengalami ya datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun-tahun kering. Amin. Ya, hari ini banyak orang anxiety,
ya, kecemasan, saudaraku, kekhawatiran. Ya, beberapa waktu yang lalu di tempat kami kedatangan satu jemaat yang mengalami anxiety, saudara. Takut luar biasa, bahkan sempat koma di rumah sakit gara-gara anxiety. Ya, dan banyak ternyata, saudaraku, orang-orang yang mengalami anxiety, saudaraku. Kecemasan yang luar biasa, ketakutan tanpa dasar. Ya, ketakutan. Bahkan di dalam ibadah, pada waktu ibadah, waktu dia datang gitu, saudaraku, waktu ibadah, ya dia gelisah, pengen keluar. Ya, tidak tahu bagaimana Tuhan izinkan saya untuk membuat altar call, tapi saya tidak mengajak jemaat maju berdiri di tempat duduk masing-masing. Saudaraku, saya ajak jemaat untuk menyembah. Ya. Dan dia bertahun-tahun bergumul dengan anxiety-nya. Takut, saudaraku, makan ini, takut begini, tidak berani makan. Loh ya apa? Lambungnya kena, saudaraku, macam-macam dan sebagainya. Ya. Dia mesti nyangu makanan, setiap jam segini harus makan. Nah terus saya tanya, kalau tidak makan, nanti kumat. Wah kalau udah kumat kejang, sampai begini-begini, saudara. Wah, ya kayak begitu. Karena kecemasan, ketakutan. Dan hari itu ketika kami menyembah Tuhan, ya, dan dia sebenarnya mau keluar karena dia merasa khawatir ini waktunya makan ini gitu ya. Harus diisi dan sebagainya, tapi dia tetap pada nggak apa-apa wis. Akhirnya dia menyerah sama Tuhan, berserah sama Tuhan. Wis Tuhan, karep-karepmu. Kalau memang malam hari ini Engkau panggil, karena mulai muncul, mulai muncul di sini kayak kesetrum gitu. Katanya gitu. Kalau sudah muncul di sini tegang tangannya, kaku jadi begitu. Ya. Jadi mulai rasakan itu. Wis Tuhan, wis ya. Dalam batinnya saudaraku ya. Karena semua cuma berdiri gitu. Enggak apa-apa kalau mati hari ini pun enggak apa-apa wis. Tapi ketika Tuhan berserah, dia terus berteriak kepada Tuhan. Roh Kudus menjamah, saudaraku kasih Tuhan. Dan dia berteriak pada Tuhan dan saat itu disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Saudara. Ketika kalian mulai berserah kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Hari ini kau yang punya masalah dan sebagainya, mau curhat, curhatlah sama Tuhan. Amin. Jangan curhat di medsos. Ada di sini kalau udah punya masalah curhat di medsos. Orang tidak tahu terima kasih, sudah dikasih begini, minta begini, gini lagi, udah nusuk aku dari belakang, gini, tulis di medsos. Percuma saudara curhat di medsos, Tuhan Yesus enggak main medsos. Tuhan Yesus enggak punya Facebook, enggak punya IG, saudaraku ya, enggak punya TikTok, saudaraku ya. Jangan curhat di situ, ya. Saudara nanti jadi bulian orang, malah ditertawain orang dan sebagainya. Ya, bukan masalah selesai, saudara tambah stres tambahan. Ya, apalagi kalau sudah tidak ada yang nge-like loh, kok aku sudah curhat begini gak ada yang nge-like ya, tambah stres saudaraku dikasih Tuhan. Ya, curhat aja sama Tuhan Yesus. Mari kita mulai belajar mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Gimana sih berserah itu? Yang pertama, saudaraku dikasih Tuhan, ya, belajar percaya kepada pribadi Tuhan. Ya. Belajar percaya. Nah, seringkali kita lebih percaya serta hanya berharap pada manusia. Sementara kita mengaku diri kita percaya kepada Tuhan. Tapi kenyataannya perilaku kita, kehidupan kita sehari-hari, perkataan kita, pemikiran kita menunjukkan bagaimana sesungguhnya kita enggak percaya sama Tuhan. Enggak sesuai dengan apa yang kita katakan. Pertanyaannya, berharap kepada siapa kita saat situasi sulit melanda hidup kita? Kadang kita memang perlu berusaha, saudara. Kita memang perlu berupaya, berjuang. Namun jangan lupa, mulai belajar untuk bersyukur kepada Tuhan. Berserah secara total kepada Tuhan. Jangan kita pernah mendua hati. Ayat 13, ayat 15a. Dikatakan di situ, lihatlah, ia hendak membunuh aku. Tak ada harapan bagiku. Dalam terjemahan NIV dikatakan di situ, though he slay me, yet will I hope in him. Jika Allah hendak membunuhku, aku berserah saja. Ayub bahkan berkata dalam penderitaan dan sebagainya, kalaupun Tuhan punya niat buruk jelek, mau bunuh aku, ya aku berserah saja. Karena dia sang pemilik hidupku. Mari kita mau belajar berserah kepada Tuhan, saudaraku. Daniel 3 ayat 16 sampai 18. Ini cerita tentang 3 anak SMA itu ya. Sadrak, Mesak, Abednego ya. Bagaimana ketika pada waktu itu saudaraku ada maklumat ya. Di mana semua rakyat pada waktu itu termasuk raja bahkan tidak menyembah patung dewa raja,
maka hukumannya adalah masuk dalam dapur perapian. Sadrak, Mesak, Abednego adalah 3 sahabat daripada Daniel, saudaraku, yang cinta akan Tuhan dan takut akan Tuhan. Jadi ketika mereka mendengar berita itu, saudaraku, mereka diperintahkan untuk menyembah patung ya dewa daripada raja, saudaraku. Mereka enggak mau. Mereka enggak mau. Ya. Apa yang terjadi, saudaraku dikasih Tuhan? Perhatikan jawaban mereka. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab raja, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jadi ketika diberi kesempatan, ayo aku dengar kalian ya tidak mau menyembah patung dewa kita. Gampangnya begitu. Peraturan sudah diundangkan. Maka kalian kalau tidak mau menyembah, masuk dapur perapian. Saat ini saya beri kesempatan, tak kasih kesempatan 1 kali lagi. Ya, mau nyembah enggak? Maka dia ngomong ini, mereka ngomong, tak ada gunanya kami memberi jawab pada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, perhatikan, maka ia akan apa? Melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi perhatikan ini imannya, lihat imannya. Seandainya tidak, kalau toh Allah kami enggak mampu menyelamatkan kami, enggak menyelamatkan kami, perhatikan. Hendaklah Tuanku ketahui, ya Raja, bahwa kami tetap menyembah Dia. Kami tidak akan menyembah dewa Tuanku. Dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Perhatikan. Inilah orang-orang yang mempercayai pribadi Tuhannya. Dia mengenal baik siapa Tuhannya. Maka kekristenan saya mau beritahu, saudara dan saya harus berjalan terus sampai saudara mengenal siapa yang kau sembah. Siapa Yesusmu. Jangan dari kata orang, dari kata pendeta. Jangan. Saudara harus alami pribadi Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Kalau engkau mengenal betul siapa Tuhan Allahmu, saya percaya hidupmu tidak akan penuh dengan kekhawatiran. Tidak penuh dengan kecemasan, ketakutan, apapun. Karena engkau tahu betul engkau punya Tuhan yang sanggup mencukupi segala kebutuhanmu. Engkau punya Tuhan yang sanggup menolongmu. Lihat ini iman dari Sadrak, Mesak, Abednego. Orang Kristen yang mudah digoncang adalah orang Kristen yang sesungguhnya tidak mengenal siapa Tuhannya. Saudara, dia berkata, kalaupun Tuhan tidak nolong aku tetap menyembah Tuhan. Gimana dengan kita? Tuhan, aku sudah berdoa. Kali ini aku minta, engkau jawab doaku. Ingat ya Tuhan, kalau engkau gak dengar doaku, gak jawab doaku, goodbye. Ra Yesus-Yesusan, ra Tuhan-Tuhanan, ra gereja-gerejaan, ra Herman-Hermanan, apa gitu? Saudara, gak, Sadrak, Mesak, gak. Seperti apa yang dialami oleh Ayub ketika dalam penderitaan yang begitu hebat. Ya, saya punya seri khotbah khusus untuk Ayub, saudaraku. Ya, bagaimana penderitaannya, ya berapa banyak hal yang dia harus terhilang dalam hidupnya, kehilangan banyak hal dan sebagainya. Lihat dalam kondisi dia terpuruk, semuanya habis, tinggal dia dengan istrinya. Seharusnya istri jadi penolong, ya. Ketika suami mulai sakit penyakit yang tidak tersembuhkan, saking parahnya, saking gatelnya, saudaraku, sampai digaruk pakai beling, saudaraku. Sudah pernah garuk-garuk pakai beling? Saya kalau garuk punggung saya kalau tidak ada istri, saudaraku dikasih Tuhan, gatel itu saya cari pojokan apa? Enak gitu. Marem sudah digaruk sedikit, enak aja. Ini parah betul sampai pakai beling apa gak ngelontok kabeh kulitnya. Ya. Merotol kabeh dagingnya, Saudara. Parah itu penyakit daripada Ayub. Dalam penderitaan seperti itu, istrinya ngomong apa? Kang Mas. Ya kira-kira gitu. Masa sih kamu tetap percaya sama Tuhan? Setelah dengan apa yang kamu alami ini? Dengan kata lain gini loh, wis tinggalno Tuhan mari wis. Tuhan gak memberi yang baik sama kamu kok. Ya. Ngapain tetap nyembah Tuhan? Ngapain tetap setia sama Dia? Ngapain tetap melayani Dia? Ngapain? Toh gak ada yang baik yang kita terima kan? Anak gak punya, omah gak endoe. Ternak habis semua, harta habis. Bersyukur kamu, aku sih tetap ono di sampingmu, bersyukur. Bersyukur tapi ngomel tiap hari, ngomongnya enggak saudaraku. Mangkel mungkin Ayub ya. Dasar istri ya.
Enak dewe. Masa untuk hal-hal yang baik saja kita mau melayani Tuhan, sementara dengan hal yang tidak baik kita tinggalkan dia. Dasar gila. Minggat. Saudaraku. Artinya apa saudaraku? Dia bilang begini, masa ikut Tuhan mau yang baik-baik saja. Sementara kita mengalami sesuatu yang tidak baik dalam tanda kutip cara manusia. Katanya manusia daging kita mau tinggalkan Tuhan. Bocengli saudara. Ya, mari kita mulai belajar untuk mempercayai Tuhan. Itulah berserah. Ketika saudara mengenal betul siapa Tuhan Yesusmu, engkau akan dimampukan untuk berserah pada Tuhan. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Ya sudah, serahkan sama Tuhan. Tuhan, aku tidak mampu, aku tidak bisa apa-apa. Yesus berkata, datanglah kepadaku yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jangan dipikir dewek. Ketika engkau sudah nggak mampu, tidak ada jalan keluar dan sebagainya, satu-satunya jalan yang kau bisa lakukan adalah berserah sama Tuhan. Percayakan pada Tuhan. Kalau burung di udara saja dipelihara, bunga padang dia hiasi, apalagi kita biji matanya. Yang kedua, saudaraku dikasih Tuhan, belajarlah miliki mental anak. Ya, belajarlah miliki mental anak. Dalam Matius 6 ayat 31 sampai dengan 34. Berkata demikian. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, perhatikan, akan tetapi Bapakmu yang di surga, Bapak kita di surga, tahu bahwa kamu memerlukan semuanya. Di sini siapa yang perlu duit? Cuma 3 Pak. 4 Pak, puji Tuhan luar biasa. Ya. Siapa di sini tidak punya duit? Saudaraku, apa yang kau butuhkan hari ini? Apa yang kau perlukan hari ini? Bapakmu tahu apa yang kau butuhkan. Amin. Engkau butuh rumah, Bapakmu tahu engkau butuh rumah. Amin. Pada waktu saya tinggal di Malang dulu, saudaraku dikasih Tuhan, saya ini jadi pendeta dan merangkap kontraktor. Ya, di sini ada yang kontraktor. Kalau ada berarti sama dengan saya. Jadi saya dulu pendeta dan merangkap kontraktor. Kenapa? Karena rumah saya kontrak sana, kontrak sini. Ya, kontrak setahun selesai, pindah sana, kontraktor. Saya berdoa sama Tuhan, ya Tuhan aku minta rumah. Dan Tuhan tahu bahwa saya butuh rumah. Dan Tuhan kasih rumah melalui orang yang gak percaya sama Tuhan. Amin. Ya, begitu dapat rumah, dapat setahun, Tuhan pindahkan saya ke Sumber Jambe. Saudaraku dikasih Tuhan. Ya, mungkin secara manusia ngapain kalau gitu Tuhan aku dikasih rumah. Akhirnya rumah saya tinggal di Malang dan saya harus pindah ke Sumber Jambe. Tidak punya rumah di Sumber Jambe. Ya. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, Bapakmu tahu apa yang kau butuhkan. Perhatikan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Utamakan Tuhan dulu, prioritaskan Tuhan dulu, Bapak Ibu dikasih Tuhan dalam hidupmu. Maka perhatikan, semuanya itu apa yang kau butuhkan, apa yang kau perlukan akan ditambahkan. Jangan dibalik. Cari kerajaan Allah dan kebenarannya setelah saudara cari kebutuhanmu. Stres. Kembali kepada Yohanes 15. Kalau kita belajar tentang pokok dan anggur. Yesus itu adalah pokok dan kita adalah carang-carangnya. Carang itu menghasilkan buah. Nah, untuk bisa menghasilkan buah, carang itu mesti nempel sama pokok. Betul? Pertanyaannya, siapa yang memberi kehidupan buat carang untuk bisa menghasilkan buah? Pokok. Makanya kalau carang itu patah, ranting itu patah, lepas dari pokok, dia nggak dapat asupan makanan, mati, kering. Betul? Dia mengandalkan siapa? Carang itu mengandalkan pokok. Nah, carang itu kan kita. Hidup kita sebenarnya mengandalkan Tuhan. Tuhan yang beri hidup, Tuhan memberikan segalanya dalam hidup kita. Jangan berusaha untuk lepas dari Tuhan, menjauh dari Tuhan. Engkau tidak bisa apa-apa. Yang ada stres. Bahkan sekarang ini banyak orang Kristen yang katanya carang, berusaha jadi pokok.
Makanya stres, mikiri ya apa ya caranya aku dapat makan ya. Gimana ya caranya begini. Loh, itu urusannya Tuhan sudah. Makanya urusannya Tuhan jangan mbok campuri. Loh, ini kita itu penting sok pinter, sok ahli dan sebagainya. Ya, kayak kurang gawean gitu ya. Kerjaannya Tuhan kita mau ambil alih. Stres makanya saudara. Oleh sebab itu mari belajar. Ya, jadi punya mental anak, saudaraku dikasih Tuhan. Jangan mental yatim yang nggak punya bapak. Ya, mental anak ini maksud saya begini. Saudara sadar bahwa saudara punya bapak yang sanggup memenuhi kebutuhanmu. Bukan hanya sanggup, dia tahu apa yang kebutuhkan. Kalau saudara tahu bapakmu seperti itu, kau punya bapak seperti itu, kan tinggal begini, Pak. Jaluk, Pak. Pak, aku butuh ini, Pak. Pak, kan gitu. Kalau tidak punya bapak, mau minta sama siapa? Ya di jalanan itu, saudara. Maka kalau saudara punya mental anak, mental anak yang punya bapak, saudara enggak sesuatu yang perlu dikhawatirkan dalam hidup saudara. Yesaya 43 ayat 16. Ya. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku, umat yang telah kubentuk bagiku, akan memberitakan kemasyuranku. Mari mulai belajar, miliki mental anak. Ya, sehingga saudara tidak meratapi nasib ini. Seolah-olah saudara menjadi seseorang yang tidak punya bapak. Kalau kau sadar bahwa kau punya bapak dan bapakmu dalam Tuhan Yesus Kristus tahu apa yang kau butuhkan, tahu keadaanmu, bahkan imam besar aku yang kita punya itu Tuhan Yesus juga turut merasakan apa yang kau rasakan, apa yang perlu kita khawatirkan. Ya, yang terakhir, bagaimana kita belajar berserah? Berserah itu berarti belajar untuk berjalan dalam ketaatan. Saudara, taat itu tanpa kata tapi, ya. Jadi taat itu tanpa kata tapi. Taat aja ya, Tuhan suruh, ya wis jalan. Ya Tuhan, aku mau, tapi asik gitu. Sudah disuruh ngampuni, ampunono. Ya Tuhan, aku mau ampuni, tapi terlalu berat Tuhan. Terlalu sakit Tuhan. Mulai belajar taat. Saudara, seorang panglima ya Aram, saudaraku dikasih Tuhan, kena kusta yang namanya Naaman. Ya. Tapi suatu saat dia punya pembantu, itu anak apa ini istilahnya ya? Anak yang diambil, boleh dibilang gitu saudaraku dikasih Tuhan, ya. Dari orang Israel, saudaraku dikasih Tuhan, dalam pembuangan dia ambil di situ dijadikan pembantu, dan anak ini ngerti apa yang jadi persoalan daripada tuannya. Seorang panglima kena penyakit kusta. Bayangkan menderitanya luar biasa. Anak ini memberi solusi, coba pergi ke Samaria. Di Samaria sana ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan. Kira-kira gampang yang gitu. Nah, singkat cerita, Naaman ini datang kepada rajanya dan minta izin. Dia beritahu semua detailnya bahwa ada kabar dari pembantu saya begini-begini, izinkan saya ke sana. Akhirnya raja bikin surat untuk dia pergi ke Israel. Dan apa yang terjadi? Sampai di sana, singkat cerita, raja Israel marah. Ngenyek ini, mau nantang ini. Mau pikir ini aku Tuhan, iso nyembuhkan orang dan sebagainya. Ini cari gara-gara saja ini. Ya, lantas dia mengoyakkan jubahnya. Dan ketika dia mengoyak jubahnya, Elisa Nabi Allah yang ada di situ tahu dan dengar. Dia bilang, ngapain kamu koyakkan jubahmu? Biarkan dia datang supaya dia tahu bahwa ada Nabi Allah di sini. Kira-kira begitu. Dan singkat cerita, diizinkanlah Naaman datang. Sampai di depan pintu rumah Elisa tidak menemui dia. Disuruh bujangnya, pembantunya ngomong sama Naaman, suruh mandi di sungai Yordan, celupkan dirimu 7 kali. Slap, slup, kira-kira 7 kali. Wih, Naaman dasar orang berpangkat, panglima terkenal, saudaraku dikasih Tuhan, marah. Tak kira, orang Jawa bilang rek bondowoso mungkin, ya. Tak pikir gitu ya. Dia datang kepada saya, artinya Nabi
Elisa datang pada saya, terus tanya sama saya, Tuhan, apa keluhanmu? Aku sakit dan sebagainya. Tak pikir dia tahu, terus dia berdoa, dia tumpangkan tangan di atas kepalaku, goyang-goyangkan begini, dan aku sembuh. Enggak, kurang ajar, malah pembantunya yang suruh datang, dia enggak mau nyongop. Do you know nyongop? Nggak mau keluar, saudaraku dikasih Tuhan. Ngenyek ini gitu kan, marah dia saudaraku, bayangin. Ya, memangnya aku siapa? Suruh mandi di sungai Yordan, tidak adakah sungai yang lebih baik? Bukankah Abana dan Parpar di Damsyik jauh lebih baik, lebih bersih? Mau ya di kongkon rono, lapo di tempat yang kotor. Enggak sebersih. Ya. Sungai-sungai di Damsyik, dia bilang begitu. Nah saudaraku dikasih Tuhan, dia marah. Lantas pembantu yang ngomong begini, Tuhan, kalau misalkan Tuhan disuruh oleh Nabi Allah ini melakukan sesuatu yang sukar, sulit, untuk kesembuhan Tuhan, masa gak gelem Tuhan? Wah itu cuma nyemplung loh, apa salahnya gitu loh. Dipikir-pikir, iya yo, coba aja deh gitu kan. Akhirnya dia nyemplung 7 kali, cung. Selesai itu, firman Tuhan berkata, kulitnya kayak seorang anak. Ya, seorang anak, bayangkan, bersih kembali. Nah kadang-kala kita berjalan dengan pikiran kita sendiri. Bahkan dalam doa, kita gak mau berserah sama Tuhan. Doa saja sih dikte Tuhan. Ya enggak? Tuhan, aku butuh uang Tuhan. Tuhan, tapi dalam pikiran mulai merancang Tuhan. Mulai merancang. Loh Tuhan, jamahan dulurku sing soge loh Tuhan. Soge tapi medit Tuhan. Jamahan ya Tuhan. Ketuk hatinya Tuhan. Biar ini dia tergerak untuk lihat aku sing nelongso ini loh Tuhan. Biar aku dibantu nih Tuhan. Aku butuh ini Tuhan. Nah, ada Tuhan. Saya mau beritahu Tuhan bisa memakai banyak cara. Bahkan musuh saudara pun bisa dipakai oleh Tuhan untuk memberkati saudara. Kalau berserah sudah. Caranya Tuhan. Mari kita mulai belajar berjalan dalam ketaatan. Ketika engkau taat, maka mujizat akan kau alami dalam hidupmu. Mujizat boleh terjadi karena ada ketaatan. Kalau ingin menghadapi mujizat, pertolongan dari Tuhan, ayo belajar hidup taat dengan Tuhan. Apapun yang menjadi kehendak Tuhan, apa menjadi perintah Tuhan, ayo kita mulai belajar. Amin. Hari ini apapun persoalanmu, apapun masalahmu, tatkala saudara mulai mentok, saudara tidak ada jalan keluar lagi. Ayo kita mulai belajar ya untuk berserah kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu sekalian. Ayo kita datang sama Tuhan. Apapun beban persoalanmu, apapun masalahmu saat ini, mungkin kau merasa saat ini tidak ada seorang pun yang memahami keadaanmu. Tidak ada seorang pun yang tahu keadaanmu. Tapi dengar malam ini ada satu pribadi yang tidak pernah jauh daripadamu, yaitu Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus memberikan undangan sama kita, datanglah kepadaku yang letih lesu dan berat-berat. Ayo kita mulai belajar berserah. Di hari-hari yang sulit, mulai belajar mengandalkan Tuhan, menyandarkan hidup kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku, ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampun
bebaskanku, ya ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari naikkan pujian ini. Bila hati terasa berat, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti perbuatanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Mari datang pada Tuhan. Apa menjadi bebanmu? Dia selalu Ya Allah yang peduli dengan keadaanmu. Dialah Bapa yang penuh kasih. Haleluya. Bebanku sujud di altarnya, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubahkan, dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Angkat tanganmu, katakan ku mau sujud di hadapanmu Tuhan. Aku berserah. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, Yesus Tuhan. Anugerahnya, Dia ampuniku, yang bebaskanku. Kau yang ubahku. Oh Yesus Tuhan, barui hatiku. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Pemulihan terjadi, haleluya. Pemulihan kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi, kemenangan terjadi, kemenangan terjadi saat datang di altarnya. Haleluya, haleluya. Serahkan setiap kekhawatiranmu, serahkan pergumulan pada Tuhan, serahkan setiap apa yang jadi beban dalam hidupmu kepada Tuhan. Berserah, berserah, berserah kepada Tuhan. Haleluya. Kira
Mari angkat kedua belah tangan. Tuhan, ini kami. Kami mau berserah kepada-Mu. Sesungguhnya Engkau Allah yang berdaulat atas kehidupan kami. Engkau yang menciptakan kami dan Engkau punya rencana yang terbaik buat setiap kami. Biarkan kami mau belajar untuk mengenal pribadi-Mu lebih lagi. Mengenal pribadi-Mu lebih lagi Tuhan. Kami belajar untuk mengalami Engkau dalam kehidupan setiap kami. Sehingga kami dapat berserah kepada-Mu Tuhan. Kami mengandalkan Engkau dalam kehidupan setiap kami. Kami mau sandarkan masa depan kami. Kami mau sandarkan pengharapan kami hanya kepada Engkau Allah yang hidup. Ampuni kami kalau selama ini kami sombong Tuhan. Kami angkuh. Kami gak dengar-dengaran akan Engkau. Bahkan dalam seharian hidup kami tidak melibatkan Engkau. Kami berjalan sendiri, berjalan dalam rancangan kami sendiri. Ampuni kami Tuhan. Malam ini kami datang kepada-Mu. Kami menyerahkan segala beban hidup kami. Kami menyerahkan setiap pergumulan kami dalam tangan kuasa-Mu. Bapa, hamba berdoa untuk setiap anak-anak bertempat ini. Mereka mungkin hari-hari ini mereka sedang ada dalam tekanan. Mungkin mereka mengalami Tuhan masa-masa di mana mereka mengalami kesulitan dalam kehidupan mereka dalam berbagai hal. Mereka mungkin ada yang menghadapi tantangan dalam hidup mereka dan mereka mulai menyerah, mereka mulai putus asa. Tuhan, malam hari ini ketika mereka berserah kepada-Mu, Engkau dengar mereka Tuhan. Dan Engkau menjawab dari tempat-Mu Tuhan. Engkau ulurkan tangan-Mu atas setiap umat-Mu di tempat ini. Engkau lepaskan berkat-Mu. Engkau nyatakan pertolongan-Mu ya Allah. Dalam nama Yesus Tuhan. Kira bala-bala-bala-bala sikira bala-bala-bala-bala-bala. Kira datang pada Tuhan. Oh, dia ada tempat ini. Izinkan dia menjamah-Mu malam hari ini. Izinkan dia melawat-Mu malam hari ini. Alami Tuhan, saudaraku. Kira bapa-bapa labasera batakara basini oh Yesus, Yesus Kau tahu Tuhan Kira mungkin Kau ada yang mengalami ketakutan hari-hari ini. Engkau mungkin ada yang mengalami kekhawatiran malam hari ini. Engkau tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Bahkan engkau mungkin berpikir hal buruk akan terjadi menimpamu. Saudara dengar. Saudara dengar. Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan ada bersamamu. Dia tidak pernah tinggalkanmu. Dia begitu mengasihimu. Engkau bagaikan biji matanya sendiri. Dia tidak pernah tinggalkanmu. Datang pada Tuhan. Alami kasih Tuhan. Alami kasih Tuhan dalam hidup. Kira mata karabala masyikara bala 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 bala. Tuhan, aku berdoa. Hari ini mungkin ada di antara umat-Mu Tuhan yang mengalami kepahitan, mengalami kebencian Tuhan yang luar biasa dalam diri mereka. Oleh karena sikap orang-orang di sekitar mereka. Tuhan Yesus, belas kasihan-Mu turun atas mereka malam ini. Aku berdoa, jamah lawat Tuhan. Penuhi kami dengan kasih-Mu Yesus. Penuhi kami dengan kasih-Mu Yesus. Jamah setiap kami, Kau lembutkan setiap hati kami. Kami mengampuni mereka yang bersalah pada kami. Kami lepaskan berkat buat mereka malam ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kemenangan Tuhan terjadi dalam kehidupan setiap anak-Mu di tempat ini Bapa. Kami menyerahkan setiap pergumulan daripada anak-anak bertempat dalam tangan kuasa-Mu. Entah keluarga mereka, entah pekerjaan mereka Tuhan Yesus.
Kami percayakan dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Haleluya. Engkau mendidik setiap hati mereka masing-masing. Amin. Biarkan kami menjadi umat-umat yang lebih daripada pemenang. Itu benar terjadi dalam umat-Mu di tempat ini ya Allah. Umat yang penuh dengan kemenangan ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Dan biarkan mulai malam hari ini Tuhan, kami boleh belajar untuk berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Amin, amin. Untuk mengandalkan Tuhan dalam setiap aktivitas kehidupan kami Bapa. Dan kami mau libatkan Tuhan untuk campur tangan dalam seluruh aspek kehidupan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat-Mu turun atas setiap kekasih-kasih hamba-Mu malam hari ini. Diberkatilah kami semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama saya katakan amin. Berikan sorak-sorai pada Allah kita. Haleluya. Kembalikan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, firman Allah yang luar biasa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Endra Bakti. Kami Rock Bondowoso mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Endra Bakti dalam ibadah malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan keluarga Bapak. Oke, saatnya kita untuk menabur buat pekerjaan Tuhan, yaitu ada 2 amplop persembahan, yang merah persembahan umum, sedangkan amplop biru persembahan untuk diakonia. Maka dari itu kami akan membacakan ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Kejadian 26 ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Haleluya. Mari kita persiapkan amplop kita berdoa bersama. Hamba mengucap syukur dan terima kasih Bapa Surgawi, di mana Engkau telah memberkati setiap kami, baik hari ini atau malam hari ini kami akan menabur di mana berkat-berkat yang telah Engkau beri untuk kami semuanya. Kudus sucikan atas penaburan kami ini dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Silakan menabur. Aku wis gak rewel Gusti, aku wis gak rewel Gusti, nglakoni sing wis hati kersane. Aku wis gak rewel, Gusti, aku wis gak rewel Gusti, tak syukuri sing dadi berkati. Aku wis
silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Baik, kita akan berdoa buat anak-anak kita. Yuk. Aku pahlawan kecil, Yesus panglemaku, Tuhan di pihak kita, siapakah? Ayo yang kelas besar juga maju ke depan ya. Aku pahlawan. Ayo yang besar-besar ayo. Maju nak. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan aku? Aku pahlawan kecil, Yesus panglemaku, Tuhan di pihak kita. Sekali lagi ya, mari saudara kita bangkitin bersama-sama. Katakan, aku pahlawan kecil. Amin. Yesus panglemaku. Generasi yang luar biasa. Amin. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Saudara, saya yakin dari tempat ini akan muncul anak-anak yang luar biasa. Amin. Yang menduduki posisi penting, mereka pengusaha yang sukses, orang-orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin. Mari kita berkati, arahkan tangan kita kepada anak-anak kita. Bapa, kami yakin bahwa mereka akan terus diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kebenaran itu menjadi penerobos bagi masa depan mereka. Kami yakin itu akan membekali, membuat mereka menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, menghormati orang tua, rendah hati, cintakan Tuhan. Dan kepandaian hikmat mengiring kehidupan mereka Tuhan. Kami yakin Tuhan dari tempat ini akan muncul orang-orang yang luar biasa. Berkati para orang tua, berkati mereka semuanya Bapa dengan pekerjaan usaha. Dan bisa mendidik anak-anak untuk terus Tuhan melekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Kami yakin Tuhan berkat khusus, berkat spesial. Itu berkat generasi, berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub menjadi bagian kehidupan anak-anak kami. Mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kita akan terima berkat yuk. Haleluya. Mari saudara arahkan tangan kita. Dan juga hati kita kepada Tuhan. Dan terima berkat anugerah daripada Tuhan. Teruslah berjalan dalam kebenarannya. Kau akan hidup di bawah langit yang terbuka. Dan percaya Tuhan tetap menyediakan mujizat demi mujizat yang terbaik. Tuhan menjaga dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Apapun yang dikerjakan tanganmu Tuhan buat berhasil. Kemanapun kakimu langkah, dengan telapak kakimu akan menjadi milik pusakamu. Dan terima berkat ini, berkat anugerah dari Bapa dalam anakmu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan pertolongan Roh Kudus. Akan menyertai kehidupan kita mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Aku wis gak rewel,